Ya, mohon perhatiannya ya. Gorimu. Ya, Bu Yulia. Oke. Oke, kita mulai perkuliahan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar ya yang kelas online ya. Ini yang Dengar online dulu. nggak pengen ke kampus kan? Ini pentahunan lah ya. Jauh, Bu, di Lamandel, Bu. Oh, jauh-jauh ya. Oke. Tuh, ramai sekali. Oke, pada minggu ke-15 ini ya, kita kemarin kan sudah saya umumkan di grup kalau sebagian adalah presentasi, namun karena sudah ini ada pengumuman kalau kita UAS-nya, proyeknya harus sesuai dengan jadwal ya. Jadi di minggu ke-16, maka hari ini di RPS itu adalah workshop dari proyek UAS. Jadi progres ya, report progres, diskusi ataupun sebentar, jika ada kendala gitu ya, sebentar saya login dulu. Iya, jadi double factor ini authentication. Ya itu biar ya biar lebih secure ini Bu. Ya dual factor ini authenticator. Hmm. Yes, betul sekali. Oke. Ini yang di kelas gimana, suara jeduk-jeduknya mengganggu atau tidak ya? Tidak ya. Jadi pengen Oke. Oke, di minggu ke-15 terlihat ya terlihat ya. Jadi di minggu ke-15 adalah workshop final project ya. Jadi diskusi gitu ya, diskusi bagi yang ada kendala gitu ya, kendala atau ada pertanyaan mengenai project UAS ya untuk minggu depan dipersiapkan. Oke. Dan ini untuk hari ini sebenarnya ada 2 materi tambahan ya, karena kita keterbatasan waktu, maka ada 1 materi yang harus saya sampaikan. Jadi harusnya ada materi tentang ini ya, hak cipta digital. Sebentar. Jadi ada 2 materi hak cipta digital, nanti teman-teman bisa pelajari sendiri ya, sini penjelasannya sudah banyak ya, komplit. Nah ini harusnya dijelaskan di awal pertemuan ya, agar ketika kita membuat konten itu tidak terhalang oleh hak cipta gitu ya. Penggunaan aset-aset digital itu dilindungi ya, jadi harusnya kita sudah pelajari ini di awal banget gitu. Nah, karena untuk mempersingkat durasi kuliah ya, makanya akan saya sampaikan yang tidak kalah penting adalah etika komunikasi akademis ya. Ini tidak ada di RPS ya, namun ini sangat penting sekali buat teman-teman semua, terutama nanti ketika kalian akan skripsi gitu ya. Karena kalian juga nanti harus berkomunikasi dengan dosen gitu ya. Nah, jadi pertama apa itu komunikasi gitu ya. Jadi komunikasi itu adalah proses bertukar informasi, bertukar berita ya, atau bertukar isi ide perasaan gitu ya. Yang mana melibatkan pengirim, penerima, isi pesannya, dan apa feedback gitu ya, atau balasan dari pesan yang disampaikan ya. Komunikasi itu terdiri dari 2 ya, ada yang verbal atau secara lisan dan juga non verbal atau secara teks. Nah, apa itu etika komunikasi untuk mahasiswa gitu ya? Kalau tadi kan komunikasi secara umum ya, ini untuk mahasiswa jadi apa gitu ya? Nah, mahasiswa itu adalah aturan ya, tata cara bagaimana kita itu menyampaikan pesan kepada dosen, gitu ya, dengan sopan, jelas dan profesional itu. Nah, kenapa sih saya harus menyampaikan materi ini gitu ya? Karena saya tuh banyak sekali menerima pesan yang macam-macam gitu ya dari mahasiswa ya.
Ya, ada yang mengirim pesannya tiba-tiba bertanya, ada yang ketika mengirim pesan satu belum dibalas langsung spam, ada yang miss call, ada yang WA itu nggak ada namanya, ini fotonya udah nggak ada, namanya tuh hanya satu huruf, inisial gitu ya, ini siapa kan gitu. Nah, untuk mencegah miskomunikasi dan juga untuk apa ya, mempererat komunikasi dengan dosen. Nah, maka ada saya susunkan etika komunikasi untuk mahasiswa. Nah, penting tuh kenapa sih gitu ya? Karena kita kan di lingkungan akademis ya, maka kita kan akan berinteraksi secara akademis ya, menjadi dasar komunikasi antara mahasiswa dengan dosen. Nah, dan juga tata krama ya, setinggi apapun pendidikan kita ya, adab di atas ilmu kan gitu ya katanya ya. Nah, itu ya. Jadi kita belajar juga tentang tata krama, bagaimana kita menyampaikan pesan ya secara sopan dan beretika gitu. Nah, kemudian karena namanya juga media digital ya, banyak hal yang bisa dilibatkan di media digital. Nah, maka dituntut harus jelas, harus santun gitu ya. Apalagi kalau kita ngirim pesan dan belum ada feedback kan pasti belum ada kejelasan ya. Nah, maka kita harus menyampaikan pesan dengan jelas. Wah, mati ya? Udah. Nah, kemudian sikap profesional ya. Jadi profesionalisme tidak hanya untuk teman-teman yang sudah bekerja ya, namun di usia kita yang sudah dewasa, sudah sangat matang ya. Jadi mencerminkan kedewasaan dan tanggung jawab teman-teman sebagai mahasiswa dan juga menjalin hubungan yang baik dengan dosen ya, saling menghargai gitu ya. Jika kalian menghargai dosen, ya pasti dosen akan menghargai kalian. Gitu ya. Nah, unsur pokok dalam pesan, nah ini penting banget ya untuk teman-teman, baik untuk mengirim pesan. Ini adakah dosen yang ngirimnya harus via email? Enggak ya, WhatsApp aja ya. Ya. Enaknya diundai gitu ya. Jadi semua dosen itu fast respon ya via WhatsApp ya. Karena kampus saya dulu di ITS itu ada dosen yang nggak mau dihubungi secara WhatsApp ya, mintanya email gitu. Dan kita ya harus menunggu bersabar balasannya kapan gitu ya. Nah, unsur dari pesan itu yang pasti harus ada identitasnya ya. Jangan sampai ketika sebenarnya udah bagus, Assalamualaikum Ibu, selamat malam, izin bertanya ini nih. Tapi tidak jelas ini pengirimnya siapa gitu ya, dari kelas apa dan prodi apa gitu ya. Karena kan dosen tidak semuanya tuh menyimpan kontak kalian ya. Dosen kan mahasiswanya ada ribuan dan bisa jadi dosen tersebut tidak hanya ngajar di Unda ya, tapi di kampus lain yang bisa jadi mahasiswanya juga banyak ya. Bisa jadi keterbatasan memori atau hal lain gitu ya. Jadi alangkah baiknya kita memperkenalkan dirinya dengan baik ya, identitasnya. Kemudian konteks akademik ya, tadi sudah ada ya program studi, mungkin kelasnya. Nah, kegiatannya ya, kegiatannya tuh misalkan pertemuan minggu keberapa gitu ya. Dijelaskan tenggat waktunya kapan gitu. Nah, kemudian tujuan pesannya ya, dijelaskan secara ringkat, gak usah panjang-panjang gitu ya. Tujuannya apa? Misalkan Ibu menanyakan untuk tugas minggu keberapa tentang apa gitu ya. Jadi singkat, jelas, dan padat. Kemudian yang tidak kalah penting ya, gunakan bahasa akademis ya. Bahasa akademis itu harus yang formal. Jangan pakai ulun, jangan pakai aku gitu ya. Gunakan kata saya gitu ya, formal. Karena bahasa akademis adalah bahasa yang formal, yang bebas singkatan, tidak baku gitu kan. Ada yang chat itu misalkan, Bu tugasnya, tugas titik X gitu. Ini apa tugas X? Ada yang kayak gitu ya. Ada yang ngechat kayak gitu, tugas X-nya apa X gitu, kemudian dengan itu kayak strip D apa gitu ya. Nah, itu dihindari ya, yang karena kalau kita kan keyboard HP kan sudah QWERTY, semua huruf sudah tertampilkan ya, jadi jangan gunakan singkatan yang tidak baku ya. Kalau zaman dulu kan kita mencet A B itu kan tek 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 gitu ya, lama ya. Nah, sekarang kan kita sudah dimudahkan dengan tombol QWERTY, semua huruf sudah ditampilkan, jadi tulis pesan dengan jelas. Kemudian lampiran jika ada. Nah, kalau lampiran misalkan kalian mengumpulkan tugas berupa Word ya, jangan lupa diberi nama file itu sesuai dengan isinya. Jangan misalkan doc 1 gitu, dokumen 1, tugas 1. Ini punyanya siapa gitu. Setidaknya ditulis NIM atau nama, kemudian tugasnya apa gitu. Misalkan Dian Ayu, siapa Dian Ayu siapa Bu? Dian Ayu Kusrani Kusrini gitu ya. Misalkan Dian Ayu Kusrini strip
tugas minggu keempat. Nah, kayak gitu ya. Jadi ditulis nama filenya ya, dan ada penjelasan singkatnya. Nah, ini ya beberapa kesalahan umum yang sering ya dalam komunikasi pesan singkat, terutama untuk WhatsApp ya. Nah, ini saya merangkumkan ada 5 kasus gitu ya. Ada 5 studi kasus. Ini berdasarkan pengalaman saya dan juga diskusi dengan teman-teman dosen gitu ya, dan pengalaman saya selama kuliah dulu ya. Jadi ada yang pertama, identitas tidak lengkap, kemudian bahasanya tidak akademis, spam atau miss call gitu ya, waktu pengiriman tidak tepat, dan pesan berlebihan gitu. Nah, kemarin itu yang ketika kita ngobrol ya dengan dosen-dosen lain, itu yang paling sering menjadi problem adalah pesan ini ya, spam pesan dan panggilan ya. Jadi beberapa dosen itu memang kurang suka ketika mahasiswanya tidak sabar gitu ya. Di chat kemudian tidak membalas, di telepon atau di spam dikirimin pesan berkali-kali. Semakin di spam itu dosen malah makin bingung gitu ya. Bisa jadi malah nggak dibalas. Nah, nanti ada cerita tentang kasus spam itu. Nah, jadi pertama adalah contoh dengan identitas yang tidak lengkap. Nah, contohnya kayak gini. Assalamualaikum Bu, mau tanya tugas hari ini. Ini kan nggak ada fotonya, contoh ya, ini nggak ada fotonya. Kemudian namanya tuh cuma inisial gitu ya. Kan dosennya bertanya-tanya ya. Kalau kita tidak segera tidak menyebutkan identitas, akhirnya kan memperpanjang chatnya ini nggak kelar gitu ya, padahal segera ingin tahu ini tugasnya apa, tapi karena konteksnya tidak lengkap akhirnya akan memperumit chatnya dosennya bertanya-tanya dulu gitu kan, jadi tidak segera memberi jawaban kan, ini siapa gitu kan nggak tahu ini siapa, kelas apa, kayak gitu ya. Jadi harus menebak-nebak konteks pertanyaannya. Nah, yang benar tuh seperti apa, contohnya seperti ini ya. Nah, jadi setiap chat ya, nggak apa-apa, setiap chat itu disebutkan namanya, kemudian kelasnya apa. NIM itu opsional ya, karena ada beberapa dosen juga pengen tahu angkatan berapa gitu ya. Tapi kalau untuk kelas sepertinya sudah mewakili angkatan ya, semester 3 kan berarti gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, jadi setiap chat ya, walaupun kalian sudah pernah chat sekali, kan kita tidak tahu disimpan atau tidak, chatnya dihapus atau tidak, kan gitu ya. Jadi dosennya kan tidak tahu identitas kalian. Nah, alangkah baiknya kalian ada tetap menulis nama, identitas, gitu ya. Nah, setelah itu baru menanyakan konteksnya, menanyakan terkait apa, gitu ya. Contohnya misalkan tentang tugas, apakah benar ya, kapannya, dikumpulkan hari apa, gitu. Nah, kalau pertanyaannya lengkap seperti ini, nggak apa-apa kalian bikin paragraf gitu. Tapi kan dosen sekali baca bisa langsung menyimpulkan, daripada kalian ngechatnya cepet tapi dosennya bertanya-tanya gitu ya. Nah, ini kan bisa langsung dijawab oleh dosennya, oh iya tugasnya dikumpulkan ini, gini gitu. Kan selesai ya. Daripada kita harus chat panjang satu persatu ya. Jadi sekalian bikin panjang gini. Jadi dosen ada waktu untuk mikir dulu sebentar, saya ngecek dulu tugas yang mana, kayak gitu ya. Jadi tidak bertanya-tanya. Nah, ini yang kasus kedua ya. Nah, baru berapa detik ya, Bu? Kok 12 PP, Bu? Gitu ya. Iya, ya, dan ini nggak cuma saya ya, kejadian ini juga ada teman dosen juga seperti itu. Dan waktu saya kuliah S2 dulu di ITS, ini kejadian di kejadian di teman saya ya. Jadi waktu itu teman saya itu butuh tanda tangan untuk maju sidang tesis. Tanda tangannya kan dari dosen pembimbing. Kalau saya aman, oh saya udah ngajuin dari minggu lalu gitu ya, saya tenang aja gitu. Nah, teman saya itu ngajuinnya itu minta tanda tangannya tuh jam 4 sore, padahal deadline-nya jam 00. Karena kalau kita di deadline itu, di tanggal deadline, nggak cuma mahasiswa ya, dosennya juga kan pasti juga bingung. Dosennya kan juga sibuk. Orang kalau sudah mepet itu kan pasti sumbu pendek, pasti emosian gitu ya. Dosen kan juga perlu mengumpulkan merekap data, ngumpulin nilai atau apa, karena sudah sama-sama deadline gitu ya. Nah, makanya teman-teman itu dari minggu ke-10 kan saya selalu mengingatkan, ayo dicicil dulu UAS-nya, jangan dipepet-pepetin kayak gitu ya. Karena nanti kan juga akan menyulitkan kalian sendiri gitu. Nah, singkat cerita teman saya itu minta tanda tangan ke dosen pembimbing saya. Padahal dosen pembimbing saya itu enak banget, beliau itu. Cepet fast respon, tapi ketika hari H kan dia nggak tahu membimbing mahasiswa yang lain, mungkin sama-sama
ininya akhirnya dia nggak dapat tanda tangan gitu ya. Padahal deadline-nya adalah jam 00. Dan kalau dia nggak dapat tanda tangan kan nggak maju sidang gitu ya. Harus mengulang semester depan. Nah, sistem di Indonesia ini kurang bagus adalah ketika sudah melewati deadline ada perpanjangan kayak gitu ya. Nah, untungnya ada perpanjangan 2 hari. Jadi di hari kedua atau hari tambah hari 1 hari itu dia baru dapat tanda tangan ya. Padahal teman saya itu dia IPK tertinggi di angkatan saya itu 3,98. Coba kalau dia nggak dapat ACC ya, tidak ada perpanjangan, nggak dapat ACC dia nggak akan lulus bareng saya gitu. Jadi sepinter apapun, tapi kalau kita tidak bisa memanajemen waktu, memanajemen emosi kita, menyambung komunikasi baik dengan dosennya, kita nggak akan bisa lulus kayak gitu ya. Makanya kenapa ini sebenarnya nggak ada di RPS, tapi penting banget untuk teman-teman ya, yang nanti tidak hanya berlaku untuk dosen tertentu, tapi bisa untuk dosen yang lain dan juga nanti ketika kalian skripsi dan juga nanti bisa di lingkungan kerja juga kayak gitu ya. Nah, contoh yang tepat ya, contoh versi yang tepat. Nah, ini misalkan yang pertama ini dia sudah chat ya jam 9.41, tapi nggak dibalas. Tapi kan dia nggak spam, menunggu dulu ya. Kan kita tidak tahu kesibukan orang seperti apa gitu ya, kesibukan dosennya. Nah, dia itu follow up atau remindernya cukup sekali aja. Ini chat lagi ya, jam berapa ini? Misalkan jam 19.41, ya udah ditunggu aja gitu ya. Jadi kita itu nggak menekan atau memaksa dosen gitu ya, karena kalian saling membutuhkan kayak gitu ya. Nah, baiknya di Unda itu kan dosen itu saling apa ya, saling mencari dengan mahasiswanya. Misalkan mahasiswanya kok belum daftar sidang ya, kok belum maju sidang proposal, Bapak kan dosennya mencari mahasiswanya. Berbeda kalau di kampus yang besar ya, di kampus saya itu kalau memang mahasiswanya yang nggak nyari dosen ya udah nggak usah lulus kalian gitu. Kalian yang butuh saya, bukan saya butuh kamu kan gitu. Kalau di Unda itu kan baik ya, dosennya perhatian, saling mencari mahasiswanya. Kalau di kampus besar ya jangan harap kita bisa lulus ya gitu. Ya, masuk. Kirain ada siapa. Kok kepalanya dulu yang masuk. Oke. Jadi gitu ya. Jadi kita menunjukkan sikap menunggu dan saling menghormati gitu ya. Kalau kita mau jawaban yang lebih tepat ya kita ya jangan apa ya, jangan spam atau jangan chat yang di waktu yang tidak tepat ya. Cukup sekali aja ditunggu dulu, nanti follow up-nya ketika sudah ada waktu lagi gitu ya. Nah, kemudian contoh yang ketiga adalah bahasa yang tidak akademis ya. Ini gitu ya. Aku itu telat nyusul ya, makasih ya gitu. Ya saya tahu mungkin sebagian teman-teman ada yang Gen Z gitu ya. Bisa jadi dosennya juga sama-sama Gen Z, tapi kan itu dosen itu kan ya seperti guru gitu ya. Walaupun mungkin ada yang lebih muda, ada yang lebih tua ya, tapi kita sama-sama saling menghormati ya, gunakan bahasa akademis kan karena kita kan di lingkungan akademis ya. Jadi pakai bahasa yang formal, ya jangan santai kayak gini ya. Ini bukan temen nongkrong ya, gitu ya. Jadi tidak ada keseriusan dan tanggung jawab. Nah, contoh yang tepat ya gini ya, ya tadi disebutkan harus lengkap ya setiap chat. Sebenarnya kalau untuk salam tidak harus assalamualaikum ya, boleh selamat pagi, selamat siang, penting ada salam, itu sudah cukup. Kemudian harus ada nama ya, identitas tadi. Ya, sorry, Nur ya, Nur ya. Ini menyusul ya. Jadi setiap kita chat itu harus ada identitasnya ya. Walaupun kita sudah pernah chat sekali, tapi bisa jadi kan dosennya belum menyimpan nomornya, bisa jadi chat sebelumnya terhapus gitu ya. Maka harus di kan tidak banyak ya, hanya satu kalimat aja saya, misalkan saya Nur Adila siswa kelas 3C multimedia kan udah cukup gitu ya. Nggak harus minta nama, KTP, alamatnya nggak pakai gitu ya. Kan nggak pakai KTP, tanggal lahir kan nggak pakai ya, singkat aja. Kemudian menanyakan konteksnya apa gitu ya. Nah, alangkah lebih baiknya kita harus memberikan feedback gitu ya. Jadi ketika sudah ada informasi, baik Ibu terima kasih gitu ya. Ini bukan menunjukkan bahwa dosen tersebut apa ya gila hormat, bukan seperti itu ya. Tapi kita saling menghargai kan, kita berterima kasih sudah dibalas. Kan kalau nggak dibalas gimana gitu ya. Sudah dibalas kan sudah baik ya daripada tidak dibalas sama sekali gitu. Maka kita terima kasih, dan dosen juga alangkah baiknya juga memberikan feedback baik atau sama-sama atau dikasih emoticon gitu ya. Yang penting ada feedbacknya gitu.
Nah, jadi gunakan bahasa yang formal, sopan, dan sebagai bentuk tanggung jawab gitu ya. Nah, yang keempat, ini juga ya, ini tolong diperhatikan ya untuk teman-teman semua gitu ya. Terutama mahasiswa kelas malam ya. Kalau di Unda kan memang kuliahnya kan sampai jam 9 atau setengah 10 gitu ya. Jadi dianggap jam 9 itu masih oke lah buat jam kerja dosen gitu ya, karena masih ada yang mengajar sampai jam 9. Kalau di kampus negeri kan belum tentu ada kelas malam ya. Nah, ada yang dosen itu yang di luar jam kerja itu benar-benar nggak mau membalas gitu ya. Jadi teman-teman juga harus diperhatikan ya, kita saling menghargai jam istirahat gitu ya. Ini contohnya misalkan tanya jam 12 malam gitu kan tidak wajar ya gitu ya. Jadi istilahnya batas chatnya kalau di dosen Unda itu alangkah baiknya adalah tidak lebih dari jam 9 gitu ya. Jam 8 atau setengah 9 itu masih oke ya gitu. Jadi kalau jam ini kan tidak ada urgensi yang jelas, masa kalian pun mau tugas apa kan akhirnya kebangun, kita kan nggak tahu ya, kalau di silent akhirnya mengganggu waktu istirahatnya gitu ya, kan saling menghargai waktu istirahat gitu ya. Nah, contohnya adalah ini ya yang tepat ya. Jadi kita ini salah ya tadi ya. Sorry. Nah, ini ya. Pesan dikirim jam yang wajar gitu ya. Misalkan jam 9 gitu. Tapi kalau ada mahasiswa yang ngechat saya jam setengah 6 pagi juga saya balas sih karena sudah bangun ya gitu. Nggak apa-apa sih kalau saya pribadi jam pagi itu nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya adalah kita menunggu jam kerja gitu ya. Jadi kita tidak mengganggu waktu pribadi kalian. Coba kalau kalian saya chat jam 1 malam gitu. Kalian kerjakan tugas dikumpulkan besok jam 8 pagi gimana sih? Gitu ya. Jadi kita saling menghargai waktu istirahat gitu ya. Jadi dikirim jam yang wajar lah gitu ya. Ah, iya. Apalagi yang terutama yang kelas malam kan yang pagi siang kita udah sibuk dengan pekerjaan kita. Nah, kita tuh mikir kuliahnya baru malamnya, baru keinget jam 12 malam gitu ya contohnya ya gitu. Oke. Nah, kemudian contoh yang kelima, nah ini ya. Ini contoh pesan yang berlebihan ya. Assalamualaikum Ibu, mohon maaf karena telah mengganggu waktu Ibu. Saya sangat ini kayak bikin puisi gitu ya, gitu. Mohon maaf karena mengganggu, sangat mohon izin sebesar-besarnya ya. Minal aidin wal faizin gitu. Dengan segala kerendahan hati gitu. Berkenan apa gitu ya. Panjang banget tapi konteksnya apa gitu ya. Nah, apalagi kalau ngechatnya tuh pakai tangan gini. Selamat siang Ibu. Mohon izin bertanya Ibu, gitu. Ada yang tangannya apa ngasih emoticon tangan gini gitu, berlebihan gitu ya. Nah, jadi ini kalau contohnya pesannya ini terlalu panjang ya, konteksnya apa, kemudian permohonan, iya kok minta maaf terus, kalian itu salah apa sama saya gitu. Ada yang seperti ini ya, sampai saya gini, ini saya berbuat apa ya? Gitu. Kok kalian kok bersalah banget sama saya gitu. Gitu. Jadi kalau kita terlalu minta maaf itu kan akhirnya merendahkan diri kalian sendiri gitu ya. Jadi nggak ada yang salah kalau kalian itu bertanya dengan dosen, dengan kalian ngechat itu sebenarnya sudah mengganggu waktunya, kan sudah minta waktunya, ya kan? Kalau kita ngechat kan berarti minta waktunya sebentar untuk membaca pesan kalian gitu ya. Jadi kalian itu memang sudah mengganggu waktunya, jadi nggak usah minta maaf gitu ya. Langsung ditunjuk. Iya. Kalau kebanyakan gini mah kalian yang malah makin bersalah, ini ngapain sih buang-buang waktu saya bacain minta maaf terus kan kayak gitu ya. Jadi nadanya ini terlalu merendah ya, rendah diri, jadi kesannya tuh nggak percaya diri gitu ya. Nah, jadi akhirnya harusnya yang komunikasi formal, singkat, padat, jadi kayak personal yang baper gitu ya. Kayak gitu. Oke. Yang kelas online suara saya masih terdengar ya? Terdengar. Terdengar, Bu. Terdengar ya. Oke, Dengar, baik kita Bu. lanjutkan ya. Oke. Nah, jadi contoh yang tepat ya. Jadi sesuai konteksnya tadi ya, yang unsur-unsur pesan pendek tadi ya. Cukup kita sebutkan identitas gitu ya, nggak usah KTP, nggak usah alamat Bapak Ibu, nggak usah ditulis ya. Jadi langsung bertanya konteksnya apa, kemudian pertanyaan kapannya gitu ya, oke gitu. Jadi dosen itu kan mitra akademik ya, yang membersamai belajar dengan kalian gitu ya. Jadi jangan kalian merasa seperti harus menyembah gitu loh ya, gitu ya.
Jadi gunakan bahasa yang formal gitu ya. Jadi kalau terlalu berlebihan akhirnya mengaburkan pesan ya, menyulitkan intinya, "Ki mau tanya apa sih kalian itu?" gitu, kok minta maaf terus gitu ya. Ya, tapi walaupun etika komunikasi ini menuntut kesopanan, tapi ya harus jelas juga ya. Minta maaf itu bukan menunjukkan kesopanan secara eksplisit ya. Terlalu banyak minta maaf ya, ini terlihat seperti tidak percaya diri gitu ya. Jadi ya harus proporsional ya, menunjukkan kalian sebagai mahasiswa. Nah, isi pesan ideal ya. Jadi di dalam pesannya itu idealnya ada yang pertama tadi pasti jelas identitas, kemudian tujuannya apa ya, spesifiknya mau tanya tugasnya apa, kemudian pakai bahasa akademis ya harus saya gitu ya, bahasa formal gitu ya. Karena kalau kalau kalian ngechat saya pakai bahasa Banjar saya nggak ngerti. Jadi kita gunakan bahasa akademis, kemudian waktunya yang pantas gitu ya, saling menghargai waktu istirahat, kemudian tidak perlu spam ya, mohon bersabar ditunggu gitu ya. Kalau kalian memang mendesak ya harus jauh-jauh hari gitu ya, misalkan Bu saya minta tanda tangan Pak, saya minta tanda tangan ya. Kalau kalian ya jangan minta tanda tangannya H-1 gitu ya, pasti kan pada sibuk, pada apa ya, terdistraksi dengan yang lain-lain gitu ya, bisa jadi chat kalian tertumpuk karena yang lain juga pada suka ngerjain deadline gitu ya. Nah, jadi kita saling menghargai gitu ya, tidak memaksakan, dosen juga nggak memaksa kalian, oh baik gitu ya, jadi saling-saling menghormati. Nah, jadi apa sih sebenarnya tujuannya saya merangkumkan ini ya, merangkumkan ya tadi ya, etika berkomunikasi dengan dosen. Jadi yang pertama adalah menjalin hubungan akademis ya, hubungan yang saling menghargai antar mahasiswa dan dosen gitu ya. Nah, kita kan tidak tahu rezeki kita lewat mana, lewat orang siapa, jejaring yang mana kan kita tidak tahu ya. Barangkali kan nanti dengan menjaga hubungan baik, kalian punya jalan rezeki lewat dosennya, atau dosennya yang bisa jadi jalan rezeki lewat mahasiswanya, seperti itu ya. Nah, kemudian juga ini bisa diterapkan di lintas dosen ya. Jadi tidak hanya untuk saya atau dosen tertentu gitu ya, tapi bisa kalian terapkan di seluruh dosen pada umumnya gitu ya. Nah, kemudian terutama ini ya bimbingan skripsi ya nanti untuk walaupun masih jauh ya semester 3, tapi kita nggak harus mempersiapkan. Kalau yang RPL mungkin bisa jadi semester depan ya skripsinya, kalau yang RPL bisa jadi ya. Nah, jadi karena skripsi itu kan nanti menuntut intensitas kalian berkomunikasi dengan dosen kan, bisa jadi setiap minggu gitu ya. Kalau dosen kelas itu kan bisa jadi kalian tanyanya cuma Bu, izin mengumpulkan tugas, atau Bu bertanya perkuliahan hari ini masuk atau tidak, kan kayak gitu ya. Berbeda kalau untuk yang bimbingan itu kan kalian akan lebih intens ya, dengan durasi obrolan yang lebih panjang, kemudian bisa jadi setiap minggu gitu ya. Nah, jadi buat komunikasi yang baik dengan dosen pembimbing skripsi ya. Jadi biar bimbingannya itu juga menguntungkan juga buat kalian ya. Kalau kalian nggak baik sama dosen pembimbing skripsi ya kalian nggak akan maju sidang gitu ya. Karena yang menentukan kalian maju tidaknya kan dosen pembimbing gitu ya. Jadi selain kalian juga mematangkan konsep, proposal segala macam gitu ya tentang teknisnya, tapi juga kalian harus membina hubungan baik kayak gitu. Nah, kemudian kematangan sikap ya. Nah, ketika berkomunikasi mencerminkan kedewasaan ya, tapi saya yakin di sini kalau yang kelas malam sudah pada dewasa gitu ya. Sudah sudah matang. Jangan matang banget Bu gitu ya. Kok kayaknya sudah matang banget ya. Ya, sudah dewasa semua ya kalau yang kelas malam nih ya. Nah, jadi bisa ini ya kedewasaan ya dan kesiapan sebagai mahasiswa di lingkungan akademis. Nah, juga untuk di dunia kerja gitu ya. Nah, kan penting banget ya komunikasi ya. Kalau kita nggak komunikasi di lingkungan kerja ya kita nggak bisa bekerja ya. Namanya bekerja itu kan pasti kita bersosialisasi dengan orang lain. Bagaimana kita menjalin komunikasi yang baik dengan rekan kerja kayak gitu ya. Nah, jadi selain untuk urusan perkuliahan juga bisa nanti digunakan untuk di dunia kerja gitu. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan tentang etika komunikasi dengan dosen. Nah, kalian bisa baca ya di minggu ke
Ini belum saya buka ya? Oh, oke, bentar. Saya bukanya jam 19.31. Oh, sebentar. 32, gini deh. Nah, ini 35 detik lagi. Nah, kalian bisa baca kembali ya tentang etika berkomunikasi dengan dosen. Jadi nanti ketika kalian chat dosen itu saling menghargai lah, saling enak ya. Jadi kalian tidak bingung. Ini sebenarnya kalau chat dosen tuh kalau gini berlebihan nggak ya? Kalau begini itu sopan apa enggak ya? Nah, gitu kalian bisa baca-baca dulu materinya ya. Kemudian gak ada yang ditanyakan lagi? Nah, ini ada motivasi ya untuk teman-teman kalian. Anakku, Yang kelas online terdengar suaranya? Suara dari ininya, kontennya? Halo? Halo yang kelas online? Putus nih, Bu. Masih Oke. putus-putus, Bu. Oh, ini belum saya play. Tapi tadi muncul ya? Ya, Bu. Coba Ini di-play belum lagi, saya. Bu. Oke. Ini ya saya play ya. waktu SMA itu, aku nggak mau kuliah. Bayang loh. Terus? Ya, apa gak cekot-cekot mae, anaknya gak gelem kuliah gitu. Orang nggak kuliah itu bisa aja sukses. Dia nyebut wah, yang namanya mau pemilik Apple lah macam-macam gitu. Steve Jobs apa-apa. Steve Jobs nggak sekolah sukses gitu ya. Aku diem aja, seneng aja. Tak jarno aja. Terus? Ambek ngombe kopi. Tapi cekot-cekot. Ya, aku kan sing cekot-cekot mae. Terus? Mae sing cekot-cekot arek koyo ngono. Aku yang meneng aja. Pada saat ngopi nang Starbucks gitu. Iya sih Mas itu. Tapi 2 miliar orang yang nggak sekolah, berapa orang yang kayak Steve Jobs? Terus dari jutaan orang yang jadi direktur, berapa yang nggak sekolah? Pikiran dewi. Jadi tugasmu sekolah itu kudu dadi apa-apa, memperbesar kemungkinan kamu urip layak gitu. Tidak ada yang menjamin kamu hidup lebih layak, lebih bagus dari yang lain, tapi memperbesar kemungkinan kamu itu bisa memenuhi kehidupanmu. Tidak ada yang jamin gitu. Jadi bagus mana sekolah apa enggak? Pikiran dewe gitu. Karena untuk memperbesar kemungkinan kamu jadi direktur, lebih besar mana? Kamu sarjana S2, apa kon gak kuliah? Nah, itu ya. Motivasi untuk teman-teman ya yang sedang berkuliah gitu ya, teman-teman semuanya. Jadi kita kuliah itu ya saya juga tidak menjamin masa depan kalian ya. Kalau yang sudah bekerja ya sudah lakukan lanjutkan ya. Bagi yang ya kalau yang sudah pernah berkuliah kalian hebat ya bisa mengambil kuliah lagi gitu ya. Nah, untuk yang baru pertama kali kuliah, nah ini motivasi untuk teman-teman semua ya. Kita kan tidak tahu barangkali di antara teman-teman ini ada yang sarjana pertama di keluarga kalian gitu ya. Nah, untuk memperbesar peluang kalian hidup lebih layak, mengangkat derajat keluarga kayak gitu ya. Nah, jadi dan kalian juga beruntung banyak juga yang mendapatkan beasiswa gitu ya, baik Kalteng Berkah ataupun beasiswa yang lain gitu ya. Karena di luar sana itu kan banyak yang belum berkesempatan untuk kuliah ya. Saya yang di Jawa itu nggak ada Jatim Berkah itu nggak ada, gitu ya. Nggak ada Jatim Berkah ya. Jadi beruntung sekali untuk teman-teman yang berada di Kalteng ya, banyak beasiswa ya. Jadi kalian bisa berkuliah secara gratis ya, dimanfaatkan kesempatan ini. Barangkali kita memperbesar peluang gitu ya. Apalagi yang belum bekerja, kayak kemarin kita sudah sempat lihat yang di LinkedIn itu ya, kan bekerja itu kan banyak yang kerja remote ya. Itu kan nggak ada syaratnya lulusan SMA ya. Mintanya kan minimal lulusan S1 atau D3 biasanya. Tapi D3 itu eh, tertentu ya, biasanya untuk pekerjaan yang administratif gitu ya. Kalau pekerjaan teknis itu banyak juga yang S1, tapi nggak ada untuk yang SMA gitu ya. Saya tidak mendeskripsikan untuk yang lulusan SMA, tapi untuk memperbesar peluang kalian bekerja dengan lebih luas lagi dengan pekerjaan yang di luar Sampit gitu ya. Barangkali teman-teman ada yang pengen keluar Sampit ya gitu ya. Jadi membuka dunia yang lebih luas lagi ya gitu. Oke.
Jadi etika komunikasi ini membentuk saling menghormati tadi ya, saling menghormati dengan dosen, kemudian interaksi yang lancar dengan dosen gitu ya, dan menjadi bekal penting dalam dunia kerja. Oke, di sini ada yang ditanyakan kembali mengenai etika? Nggak ada ya? Udah ini ya, sudah muncul ya? Nah, udah ya. Oh, yang mana? Sudah ada semua, Bu? Bisa cek di create copyright-nya. Ini bisa di-download di berkas ini ya. Oke. Oke, untuk selanjutnya oh, iya kah? Ada yang sudah buka etika? Sudah bisa belum? Yang ini. Bisa? Oh iya, besar filenya, jadi harus download dulu. Ya, filenya besar. Oke. Jika tidak ada, saya itu transparansi ya dengan nilai ya. Jadi akan saya tampilkan untuk skema penilaiannya. Oke. Terlihatkah besarnya? Terlihat? Kalau nggak kelihatan maju, silakan maju ya. Silakan, nggak apa-apa. Ya, kan ada recordingnya juga nih ya. Nah, gitu ya. Jadi saya transparansi ya dengan nilai ya. Untuk pretest posttest karena sudah perkuliahan sudah dilalui, jadi tidak ada susulan untuk pretest dan posttest karena memang di hari itu kalian tidak mengerjakan atau tidak masuk, gitu ya. Nah, yang bisa disusulkan adalah untuk tugas ya. Ini ada Muhammad Ihsan dan Bu Wismaningsih yang belum mengumpulkan tugas, jadi bisa tugasnya untuk disusulkan. Untuk selain itu tidak ada yang perlu ditambahkan ya. Nah, gitu ya. Ini jangan kaget ya kalau nilainya C ya, karena ini kan belum dinilai sikap UAS. Ini kalian kaget nilainya D, C gitu ya. Nah, ini kan ya, jadi nilainya bagus-bagus. Ini ya saya contohkan misalkan yang pretest posttest. Oke, untuk kalau untuk yang pretest posttest mohon maaf tidak bisa disusulkan ya, karena ini sudah perkuliahannya sudah terlewati, jadi tidak bisa diulangi ya. Background kan hanya berjalan satu kali ya. Background hanya berjalan satu kali ya, jadi tidak bisa disusulkan. Ini contohnya KAI ya. Nanti kan hari ini misalkan hari ini kan nanti ada kuis ya, misalkan nanti dapat 90 misalkan ya. Kemudian KAI performnya bagus ya di UAS-nya misalkan 90. Kemudian kehadirannya bagus, keaktifan di kelas, sering menjawab soal, sering jawab kuis misalkan 100. Ini dapat A nih. Ya, jadi ya ini belum ya, kan belum. Makanya kesempatan kalian adalah hari ini ya untuk meningkatkan nilai pretest dan juga nanti silakan dimaksimalkan untuk UAS-nya ya. Ini contohnya juga misalkan Dewangga ya, hari ini misalkan ikut kuis ini dapat 90, kemudian UAS-nya lebih baik lagi daripada UTS ya 90, kemudian keaktifan ya. Misalkan keaktifan di kelas 100 gitu ya. Ini dapat A juga ya. Ya, jadi nggak perlu khawatir ya, ini jangan dilihat nilai ini ya. Semoga semuanya ya. Oke, jadi kesempatannya ada kesempatan untuk meningkatkan nilainya hari ini dan juga nanti UAS ya. Kalau UAS kan poinnya besar 20%. Jadi untuk yang pretest posttest tidak perlu khawatir, kalian lihat rata-ratanya juga sudah bagus ya. Ini KAI juga udah bagus. Jadi kalau tadi saya skenario kan sudah dapat A ya. Jadi kalian potensi untuk dapat nilai A-nya tinggi ya. Tidak usah khawatir, silakan dimaksimalkan di UAS-nya ya. Dan juga hari ini nanti ada kuisnya. Oke, jika tidak ada yang mau ditanyakan, sudah tidak ada ya. Yang kelas online apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, jika tidak ada kita lanjutkan ya. Ini gimana nih?
Kok nggak bisa di close? Nah, oke. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, apakah ada yang mau menanyakan mengenai proyek UAS-nya? Jika tidak ada, saya absen dulu ya. Nanti jangan sampai ada yang tanya ya. Nanti jangan sampai ada yang japri, saya tanya, Bu, UAS-nya gimana? Saya nggak jelas, saya tidak akan menjawab ya, karena sudah saya jelaskan, Bu, saya kasih Iya, siapa yang Bu, bertanya saya tadi? mau tanya, Bu. Oke, Atas silakan. nama Darbiatu Nisa, Bu. Ya, Terkait proyek UAS kemarin, Bu. Waktu bikin video nanti apakah pakai baju alma mater lagi, Bu? iya boleh. Nanti pakai baju alma mater lagi ya. Kalau menampilkan orang gitu ya, menampilkan kalian. Kalau tidak menampilkan, boleh diselipkan logonya gitu ya di produknya. Oh, Kak Tarbiatun kalau misalkan pakai alma mater tidak harus dari awal sampai akhir ya Kak Tarbiatun ya. Hah, Bisa nanti oke. dipotongan aja beberapa adegan aja. Heeh. Jadi biar apa? Kan tidak enak ya sama customer ya. Jadi cukup beberapa Iya, adegan Bu. aja. Misalkan adegan satu gitu, selanjutnya pakai baju bebas nggak apa-apa gitu ya. Kan juga kenyamanan ya kerja pakai jas kan gerah juga ya. Jadi Iya, Bu. tidak harus sepanjang sepanjang adegan pakai. Berarti dibuatkan sedikit-sedikit aja bisa aja kan, Bu? Boleh nggak apa-apa, tidak harus dari adegan awal sampai akhir. Jadi beberapa adegan misalkan di awal dan di akhir gitu nggak apa-apa. Baik, Bu. Terima kasih, Oke, Bu. sudah jelas ya. Untuk ketentuannya bisa dilihat di sesi 1 gitu ya. Mana ini? Untuk ketentuan proyeknya ya, di sini ya di materi minggu ke-1 nanti bisa kalian cek sendiri. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu, Iya, kalau silakan. mengisi suaranya kemarin itu, Bu, apa langsung ngomong di videonya itu atau bisa isi di luar aja, Bu? Eh, teman-teman kemarin malah kebanyakan mereka mengisi suaranya voice over di luar rekaman ya Kak Tarbiatun ya. Kayak punyanya Kak siapa Salsabila apa siapa ya? Tuh Kak siapa Kak Natalina juga gitu kan recordnya di luar adegan ya. Nge-record suaranya gitu ya. Jadi biar fokus ke adegannya kan karena mic-nya kan mic internal di HP. Bisa jadi nggak punya mic kalau Kak Tarbiatun punya mic eksternal ya boleh ya. Tapi kalau nggak punya kan pakai voice over aja. Jadi tidak perlu apa ya harus suara harus sama dengan adegan bicaranya gitu. Baik, Bu. Terima Oke. kasih, Bu, penjelasannya, Bu. Oke, sama-sama. Itu segera ya teman-teman ya, tinggal seminggu ya. Karena kalau kita project itu kan sebenarnya bisa kita cicil ya dari beberapa minggu yang lalu agar kalian tuh tidak bareng dengan UTS yang lain ya. Sorry, undangan UAS yang lain ya. Karena beberapa mata kuliah kan UASnya di hari H gitu ya. Jadi agar tidak membuat kalian stres gitu ya. Hamin 1 baru ngerjain, besoknya ada soal lagi ya gitu ya. Nah, jadi silakan segera selesaikan proyeknya gitu. Agus Kurniawan, oh mau tanya apa? Alma Mater udah ada logonya kan? Jadi nggak perlu. Logonya tuh sepanjang video kok gua kalau oh nggak perlu. Jadi potongan aja sebentar ya. Jadi salah salah. Jadi setiap kelas kalian itu saya record ya. Kalian bisa lihat ya di YouTube saya. Kadang saya nge-share di grup, kadang nggak sempet gitu. Yang penting sudah saya upload, iya. Biasanya saya upload sih setiap minggu sebentar. Nah, isinya baby bass ya. YouTube saya isinya baby bass ya. Nah, ini ada kumpulan video yang tiap ini ya minggu keberapa ini ada di gambarnya kalau di judulnya nggak kayak tulis sih. Contohnya kalau yang ada logonya sebentar. Ini contoh kompilasi UTS.
Mana ya? Sebentar ya, saya itu di video mana ya? Jadi tuh logonya nggak nampil terus, nggak nampil di awal. Nah, jadi logonya jangan jangan ini ya, sebentar. Ah, mana ini? Ini pakai alma mater. Sebentar loading. Ah, ini tuh dia malah unik sih kalau yang ini. Ah, mana tadi? Dia tuh alma maternya karena dia nggak punya logo yang dicetak, jadi alma maternya dilipat kemudian ditaruh di sebelahnya gitu. Sebentar. Mana ya? Sebentar, belum muncul. Ah, mana ya? Jadi tuh alma maternya tuh dilipat, ditaruh sini, ditaruh sebelah-sebelahnya. Ah, kepotong ya. Bagian mana ya? Saya lupa. Makanya ada di sini ya. Nah, ini nih. Nah, jadi dia alma maternya ditaruh sini. Kan kemarin saya kasih yang cetakan itu ya, mungkin nggak tahu hilang kemana. Bebas kalian mau cetak lagi, atau kalau kalian nggak mau cetak ya alma mater taruh sini aja gitu. Jadi kan tidak muncul sepanjang adegan ya, hanya beberapa. Enggak harus. Kalau kalian yang nambah boleh dipakai sesekali, tapi tidak harus dari awal sampai akhir. Terus kemudian kalau ada logo yang muncul beberapa itu, nah ini tidak ini ya, diperbolehkan, tapi kalau hanya ini tidak diperbolehkan ya. Jadi ini kan logonya ditempel aja. Kenapa saya tidak memperbolehkan watermark seperti ini? Karena ini belum tentu orisinil pengambilan video oleh kalian, gitu ya. Ini untuk memastikan kalau ini videonya orisinil diambil oleh kalian. Ini dia ditempelkan seperti ini, tapi dia tetap pakai alma mater, gitu kan. Nah, dia kan tetap pakai alma mater walaupun dia logonya udah ditempel di sini, jadi diperbolehkan gitu ya. Nah, ini kan dia cuma di akhir adegan aja gitu. Nah, di sini. Kemudian ada lagi, nah ini. Bentar. Dia itu nggak nampil ya, tapi logonya yang nampil. Bentar. Nah, nih kasih lo. Jadi logonya ditampilkan sekilas saja. Logonya jangan dibakar tapi ya. Jangan ikut di sate logonya ya, cukup ditaruh aja. Jadi dia itu produknya apa? Nah, ini logonya ditaruh sekilas aja. Jadi ini kan buat bukti originalitas proyek kalian. Berarti kan kalian yang ngambil videonya gitu ya, bukan download punyanya orang atau ngambil punyanya orang gitu. Nah, ini kan nggak muncul lagi gitu ya. Jadi ada hanya beberapa adegan aja. Nah, contohnya seperti itu ya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Tidak ada ya. Oke, besok di UAS untuk memastikan kalian sudah tidak ada tanggungan dengan pembayaran. Jadi sebelum presentasi harus dipastikan sudah upload link PPT Canva-nya di e-learning gitu ya. Jadi bagi yang belum bisa atau terblokir di e-learning, saya tidak akan menilai gitu ya. Oke, udah? Oh, oke. Oke, absen dulu ya. Iya, wajib ya Bu Ismaningsih jangan sampai keliru kelas ya. Multimedia lanjut berbeda ya dengan multimedia ya. Tolong diperhatikan kemarin ada KI juga ya saya. Jangan sampai keliru ya. Mata kuliahnya beda ya. Ya. Jadi harus multimedia yang 3C kita ya. Oke, tidak ada yang ditanyakan lagi ya. Jadi yang dikumpulkan adalah link dari PPT Canva ya. Canva-nya saya tidak menerima pengiriman file ya, tapi harus link Canva. Nah, kemudian video yang kalian buat itu linknya ditulis ya di dalam PPT-nya. Contohnya seperti ini. Ya, sebentar. Ah, ya gini. Jadi videonya kalian upload di Google Drive ya. Di Google Drive. Nah, ini kan di slide kedua kan kalian menampilkan videonya. Nah, itu kalian tulis aja linknya di bawahnya sini. Ya, biar bisa saya buka, biar bisa saya download. Ya, betul. Jadi yang dikirimkan tetap link PPT Canva-nya ya, bukan link drive-nya ini ya. Jadi PPT secara keseluruhan gitu. Tapi di dalam PPT dimasukkan link videonya. Tuh. Oke?
Mana tadi mau absen belum jadi-jadi. Oke. Oke, ada yang tanyakan lagi? Nggak ada ya? Oke. Ayo keburu selesai nih eventnya ya. Oke, Agus Kurniawan? Nggak ada ya. Anggi Nurulita? Hadir, Bu. Ria Ayu Vinatasari? Hadir, Bu. Christian Aito? Nggak ada. Rizka Ramayanti? Hadir, Bu. Hadir. Oh, bukan Rizka ya, tadi ada yang WA saya tadi. Oh, Eka Rahmawati. Eka Rahmawati ya, sama-sama Ramo Ramayanti. Irfan Ramadhani? Hadir, Bu. Oke. Lisa Ramadhani? Oh iya, Lisa datangnya. Rahul? Hadir, Bu. Dani Arianto? Hadir, Bu. Selvia? Selvia Simanjuntak? Selvi Natasha? Hadir, Bu. Yesi Irana? Oh Yesi. Eka Ramawati? Oh Eka Ramawati ini. Oh iya, izin. Yulia? Hadir, Bu. Budian ada. Ya. Seringatun? Hadir, Bu. Oke. Bu Nani ada. Ada. Nia Maulida? Hadir, Bu. Salsabila ada nggak tadi? Ada. Oh. Salsabila Nur. Salsabila. Salsabila. Muhammad Iksan. Ada, Bu. Oke. Nah, Salsa Julia ada nggak? Oh ya. Natalina ada. Dewangga ada. Arda tadi ada nggak? Oh iya. Bu Wisma ada. Nur Adila ada. Uswatun Hasanah. Ada, Bu. Tarbiyatun Nisa tadi ada. Novita Arianti. Ya, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Ibu. Oke. Sudah di absen semua ya, nggak masuk Eka Rahmawati, Selvia Simanjuntak, oh ini ya Christian Aito dan juga Agus. Oke, jika tidak ada pertanyaan, ini adalah kuis terakhir ya, di minggu ke-15. Boleh dikerjakan di HP bebas ya, agar kalian bisa segera meninggalkan ruangan dan melihat cosplay. Ya. Oke. Tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke, sudah oke dengan proyek UAS-nya ya. Segera untuk nilai tidak ada yang masih mengganjal di hati. Sudah oke ya, sudah clear ya. Nggak ada nilai di atas A lagi ya, gitu ya. Jadi nilai ya, nilai maksimal adalah A ya. Untuk dapat A itu kalian hanya butuh nilai 85 loh, paling jelek ya, paling jelek. Paling rendah itu 8, paling jelek. Apa? Ya nanti nilainya akan diakumulasikan ya. Untuk yang tes background itu 10% ya. Dan nanti yang besar adalah yang UAS ya, dan juga sikap. Sikap ini diambil dari aktivitas di kelas gitu ya. Bukan dari absensi ya. Tapi dari keaktifan gitu. Oke. Oke, saya close dulu kebanyakan. Oke, jika tidak ada sekaligus untuk menutup pertemuan kita di hari ini ya. Dan semester ini ya bukan. Belum dong, masih ada UAS. Benar nggak 3C nggak tadi? Hari ini ada 40 soal ya. Mau yang mana? Yang gunung? Ya. Silakan dimasukkan kodenya. Tadi ada
Jadi 8 lagi. Masih dia coba. Ibu, nama kuisnya apa ya? Ya, atas nama siapa? Selvi Natasha. Selvi Natasha. Saya Sudah, nanya nama kuisnya. Oh, mau Inggi, tanya? Kirain nanya nama absen. kuisnya, soalnya di sini ngeblur. Apa? Maaf, permisi teman-teman. Apa Selvi tadi tanya apa? Nama kuisnya apa ya, Bu? Oh, Wayground, Selvi. Oh, Selvi belum pernah ikut kah? Udah pernah, Bu, tapi lupa. Oh, ya, oke. Wayground ya. Kelihatan nggak ini ya? Terlihat? Ya udah kelihatan, Bu. Makasih. Ibu, izin Iya. bertanya, Iya. kalau yang ini saya cuma mau ini memastikan aja. Berarti kalau yang taruh di Canva di presentasi itu tuh link video di Google Drive-nya gitu ya, Bu? Ya, jadi link video di Google Drive-nya dimasukkan ke dalam PPT-nya ya, di dalam ke Canva itu, di dalam PPT Oke, Canva-nya. berarti yang learning-nya itu yang link punya Canva-nya gitu ya, Bu? Betul, ya. Yang dikumpulkan di e-learning adalah link Canva-nya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Oke, ada yang belum join lagi? Yang di kelas sudah join semua? Sudah ya? 26, tapi oh belum. Bu, jaringannya Oh belum. lelet. Oke. Ganti baju. Ya ganti baju dulu aja. Bisa kan? Nggak tahu saya. Nggak pernah, saya tuh bikin soal belum pernah main malah. Oke, ada yang belum join? Ada yang kesulitan? Ulun, Bu, jaringannya kayak agak lelet. Oh gitu, oke. 5 menit lagi ya. Ini mau diganti gunung yang apa nih? Mau yang Fuji, Kalimanjaro? Bukan, Everest nggak ada. MT Wayground tuh yang kayak debu itu. Kalau ini yang udah, udah semua. Emang udah semua. Yang mana? Ini Gunung Fuji. Di Kalimantan nggak ada gunung, adanya Gunung Wayground ya. Bukit, emang itu gunung? Emang gunung aktif? Ada? Oh, bukan kan? Cuma bukit aja kan ya. Bukit. Gak ada apa magma aktifnya kan? Gak ada gunung kan? Iya, kalau Jawa isinya gunung semua.
Oke, ini di kelas sudah semua ya? Sudah ya? Ya. Oke. Sekaligus menutup ya perkuliahan, berdoa karena ini adalah ujian terakhir, Lus. Ada biasanya kalau saya yang malam kan soalnya lebih sedikit ya, ini ada 40 soal ya. Silakan dikerjakan 40. Biasanya kemarin 20 ya, Ini 20 bisa 30. Ya. Siapa yang belum join? kan ulun agak lelet, ini bisa menyusul nggak, Bu? Selama kuisnya belum selesai bisa menyusul ya, tapi kalau teman-teman yang lain sudah selesai tidak bisa menyusul. Oh, berarti ini yang penting ulun login dulu ya, Bu ya? Ya, yang penting masukkan kodenya ini ya. Selama misalkan pesertanya 24 ya, 25. Ini 25-nya semuanya udah selesai ya, udah selesai kuisnya ya. Tapi selama masih ada 1 atau 2 orang masih bisa join lagi ya dengan nomor ini. Kodenya masih sama. Tuh. Oke. Oke. Sudah tidak ada pertanyaan ya? Oke. Deg-degan ya. Cepet kok. Yang kelas pagi itu selesai kok, cepet. Kelas pagi malah ada 50-an nih soalnya. Kalau yang ini dia nih saya diskon jadi 40. Yang kelas yang kelas malam udah saya diskon ya. Diskon. Oke. Cukup sekian ya perkuliahan kita pada malam hari ini. Sukses ya untuk proyeknya, semoga segera selesai. Semoga bisa mendapatkan nilai yang maksimal ya. Dan sekelas dapat A semua ya. Iya, karena potensi nilainya tinggi ya. Kalian yang penting yang penting kalian memaksimalkan UAS-nya. Oke, kita sekalian saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, kuisnya kita mulai ya. Kita dicampur.